Dan ini kami dari kelompok Satu. kelas BA. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai cara pencatatan HPP pada UMKM Kedai Kopi. So stay tuned. Kakak, nanti dulu stop. Aduh, apa sih? Spill kopinya itu apa? Kok kayaknya enak banget. Kopi ini Iya. enak sih, tapi spill nggak ya? Spill dong kak. Kayaknya enak banget. Yaudah, boleh deh, yuk. Ayo. Yuk. Nah, ini dia kedai kopinya. Dan kebetulan ada kakak pemiliknya nih. Halo. Nah, tadi kan aku udah kesini buat beli. Aku kesini lagi nih buat Nana. Gara-gara ada kakaknya kepo banget. Ini kalau boleh tahu enak banget, bahannya apa aja sih? Yang pasti bahan-bahan kami itu sangat premium dan 100% kopi Arabica. Pantesan enak. Kalau boleh tahu jam bukanya nih kak, dari jam berapa sampai jam berapa? Kafe kami buka dari jam 7 pagi hingga 7 malam. Tetapi sayangnya pada hari ini adalah hari terakhir kami buka. Karena kafe kami mengalami kerugian yang sangat besar. Katanya salah Iya tuh. Kok saya sudah mencatat dengan benar. Enggak, malah itu ngawur katanya. Kayaknya dia ngomong sama kakak deh. Ini kita kedua. Ngawur, bukan karena ilmu hitam itu. Tapi nggak apa-apa kak, kayaknya kakak lihatnya emang gimana sih kok bisa rugi gitu? Ya saya masukin semuanya aja. Ya nggak bisa dong kak, gimana sih? Tapi kita ada solusinya nggak sih? Emang ada? Ada dong. Gimana? Check it out. Sebetulnya yang kita bawakan ini berkaitan erat dengan pemenuhan implementasi dari sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Nah, pada inovasi dan proyek kami kali ini, kami membawakan yang namanya sistem pencatatan keuangan UMKM Kedai Kopi berbasis Excel untuk perhitungan HPP, pengendalian persediaan, dan juga laporan keuangan secara otomatis. Dan proyek pada semester 3 kali ini. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa sebetulnya inovasi kita itu berangkat dari urgensi yang dialami oleh suatu UMKM, di mana UMKM ini adalah UMKM Kedai Kopi, di mana mereka itu memerlukan sistem pencatatan keuangan yang dapat memberikan informasi yang akurat, mudah diakses, dan juga yang dapat mendukung secara penuh dalam pengelolaan usahanya mereka sehari-hari. Di sini bisa dilihat, teman-teman, sistem informasi akuntansi tersendiri adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta memproses semua data untuk bagaimana nantinya mereka itu bisa menghasilkan informasi yang berguna dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Kini kita beralih sedikit ya teman-teman, kita membahas mengenai biaya. Seperti yang sudah saya sampaikan pula bahwa yang dinamakan sebuah biaya atau cost tersendiri, pastinya di dalamnya itu terdapat beberapa komponen-komponen sehingga semua komponen tersebut jika digabungkan dapat disebut dengan biaya. Dan salah satunya adalah HPP. Bagaimana sih konsep biaya dan juga harga pokok penjualan dalam sistem informasi akuntansi tersendiri? Oke, kalau kita lihat dalam proyek ini, konsep biaya itu difokuskan pada biaya bahan baku, yang mana ini juga digunakan untuk proses penyajian di setiap menu kopi yang ada di UMKM Kedai Kopi. Mungkin jika saya kasih contohnya secara langsung ini seperti data biaya yang diperoleh dari tabel gudang, atau mungkin nama lainnya adalah departemen gudang ya teman-teman. Ini di dalamnya tuh berisikan daftar bahannya apa aja, lalu satuan pembeliannya itu seperti apa, harganya itu berapa, serta conversion ke satuan dasarnya itu bagaimana. Nah, telah dijelaskan mengenai apa itu biaya, pada slide ini kami menjelaskan konsep biaya dan perhitungan HPP dalam proyek ini. Dalam proyek ini, konsep biaya difokuskan pada biaya bahan baku yang digunakan untuk menyajikan setiap menu kopi. Data biaya bahan baku diperoleh dari tabel gudang yang berisi informasi nama bahan, satuan pembelian, harga, serta konversi ke satuan dasar. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan daftar menu, di mana setiap menu memiliki resep yang menunjukkan jumlah pemakaian masing-masing bahan. Selanjutnya, seluruh data pemakaian bahan diproses pada sheet kalkulator HPP untuk menghitung biaya per porsi secara sistematis dan otomatis. Hasil perhitungan HPP digunakan sebagai dasar penentuan harga jual, perhitungan laba kotor pada laporan otomatis, serta sebagai alat evaluasi efisiensi penggunaan bahan baku pada UMKM kopi. Lalu, sistem tools apa yang dipakai? Untuk mendukung perancangan dan implementasi, sistem kami menggunakan dua sistem tools utama. Pertama, Data Flow Diagram atau DFD digunakan sebagai alat perancangan sistem. DFD
berfungsi untuk memetakan aliran data, mulai dari data masuk, proses pengolahan, penyimpanan, hingga menghasilkan output. Dengan DFD, struktur sistem dapat dipahami secara jelas dan sistematis sebelum diimplementasikan. Kedua, Microsoft Excel digunakan sebagai media implementasi sistem. Excel memanfaatkan rumus-rumus seperti VLOOKUP, if, dan SUMIF untuk mengotomasikan pengolahan data. Dalam proyek ini, Excel digunakan untuk mengelola data persediaan, menghitung HPP, mencatat penjualan, serta menghasilkan laporan secara otomatis. Dengan kombinasi DFD dan Microsoft Excel, sistem yang dirancang menjadi terstruktur, mudah dipahami, dan efisien dalam pengolahan data. Oke, setelah tadi sudah dijelaskan, kita akan membahas mengenai pembahasan implementasi sistem yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana sistem yang telah kelompok satu susun itu bekerja mulai dari dasarnya. Jadi agar penghitungan laba rugi nanti itu bisa secara otomatis dan juga akurat, kuncinya itu ada dua sheet database utama kami. Yang pertama itu daftar bahan, teman-teman bisa lihat di sini, dan juga ada daftar menu. Nih, teman-teman juga bisa lihat secara sekilas di sini. Tapi kita akan fokus lebih dahulu ke sheet yang pertama, yaitu sheet daftar bahan. Jadi tantangan terbesar di bisnis F&B saat ini itu adalah konversi satuan. Kita belanja dalam satuan besar, misalnya karung ataupun galon. Tapi saat produksi, kita memakainya itu cuma dalam hitungan gram atau bahkan mililiter. Nah, di sini ini, sistem itu akan menyelesaikan masalah tersebut. Berarti kan di sini kita tuh tinggal input harga beli per kemasan. Misalkan ini ada biji kopi, kita belinya tuh harga 220. 220.000 itu isinya 1 kilo atau 1000 gram. Nah, di sini kita tuh bisa lihat sistem secara otomatis membagi angka tersebut untuk mendapatkan harga modal per gramnya. Inilah fondasi atau dasarnya. Jadi biaya itu tidak lagi dihitung pakai kira-kira, tapi presisi hingga satuan terkecil. Oke, mari kita pindah ke sheet daftar menu. Angka modal di sini itu tidak diketik manual, jadi angka ini tuh ditarik dari perhitungan yang sudah kita hitung di sheet lainnya. Jadi apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu jika besok harga bahan baku di daftar menu itu naik, maka otomatis yang ada di sheet ini itu juga naik detik itu juga. Jadi pemilik usaha itu bisa langsung tahu nih kalau margin keuntungannya itu tergerus tanpa perlu repot menghitung ulang. Jadi intinya integrasi antar daftar bahan dan juga daftar menu ini memastikan bahwa angka profit yang kita lihat di laporan nanti itu adalah angka yang real, up to date, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya untuk sheet selengkapnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, bye-bye. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja jurnal transaksi yang berfungsi sebagai pusat pencatatan transaksi harian, di mana setiap transaksi dicatat berdasarkan tanggal dan nomor invoice agar data itu dapat tersusun secara kronologis dan mudah untuk ditelusuri. Untuk menjaga keakuratan, kolom kode produk menggunakan drop-down list melalui fitur data validation, sehingga pengguna hanya dapat memilih produk yang sudah terdaftar. Setelah kode produk dipilih, nama menu akan terisi otomatis menggunakan fungsi VLOOKUP sebagai konfirmasi bahwa data yang dimasukkan itu sudah sesuai. Selanjutnya, ketika jumlah penjualan diinput pada kolom quantity terjual, sistem langsung menghitung total omset secara otomatis berdasarkan harga jual dari data master. Di saat yang sama, total HPP juga dihitung dari harga pokok produk. Dengan mekanisme ini, sistem dapat menampilkan laba kotor per transaksi tanpa harus menampilkan detail biaya secara langsung, sehingga informasi usaha bisa menjadi tetap aman. Lalu em, yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan otomatis, di mana lembar kerja ini berfungsi sebagai dashboard ringkasan keuangan yang bekerja sepenuhnya otomatis tanpa input manual. Em, di mana sisi ini mengolah seluruh data dari jumlah transaksi untuk menghasilkan total omset, total HPP, hingga laba bersih setelah dikurangi beban usaha. Seluruh perhitungan dilakukan secara real time sehingga informasi yang ditampilkan selalu aktual. Sebagai fitur pendukung pengambilan keputusan, terdapat indikator status laba atau rugi yang menggunakan fungsi logika if. Indikator ini menunjukkan apakah usaha berada dalam kondisi laba atau rugi hanya dalam sekali lihat, sehingga pemilik usaha dapat memahami kondisi keuangan dengan cepat dan mengambil keputusan secara lebih tepat. Data flow diagram atau DFD yang digunakan untuk implementasi data pada sistem pencatatan UMKM kedai kopi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai DFD konteks. Nah, jadi DFD konteks sendiri ini merupakan gambaran paling umum dalam suatu proses utama. Nah, yang pertama ada sistem informasi HPP master. Nah, pelanggan akan melakukan order menu, kemudian kasir akan menginput detail transaksi, sedangkan pemilik atau produksi akan menginput data bahan, resep, serta biaya. Kemudian kasir akan memberikan nota atau struk pembelian kepada pelanggan dan tak lupa juga mencatat laporan HPP, anggaran, serta laba rugi. Kedua, ada
DFD level 0. Nah, DFD level 0 sendiri merupakan level pertama yang memecah beberapa sistem menjadi proses-proses internal utama. Nah, di sini ada 3 proses. Yang pertama ada pola data master dan HPP, yang kedua ada catat transaksi penjualan, dan yang terakhir ada generate laporan dashboard. Nah, yang pertama, pemilik atau produksi akan melakukan input bahan dan resep pada pola data master dan HPP. Nah, pada bagian ini kita akan mengupdate stok pada master bahan, kemudian mengambil harga bahan, kemudian menyimpan HPP dan harga pada master produk. Nah, kemudian pada bagian catat transaksi penjualan, kasir akan melakukan input quantity, kemudian dari master produk akan diambil data harga, kemudian akan dilakukan cetak nota, kemudian diserahkan kepada pelanggan dan pelanggan akan melakukan order. Nah, setelah melakukan order dan pencatatan transaksi penjualan, maka disimpan pada jurnal transaksi. Nah, lanjut ke bagian 3. Setelah kita menyimpan jurnal, kan mereka offset dan HPP yang telah kita dapatkan pada generate laporan dashboard. Kemudian kita akan menyimpan. Pemilik atau produksi juga menginput biaya yang telah dilakukan. Kemudian setelah disimpan pada generate laporan dashboard, akan langsung dicatat pada laporan laba rugi yang kemudian akan diserahkan kepada pemilik atau produksi. Entitas eksternal atau pemilik, entitas yang bertanggung jawab untuk memasukkan semua data produk, harga beli, dan persentase keuntungan. Input data bahan baku. Pemilik memberikan data nama dan harga beli bahan baku. Proses ini simpan data bahan baku ke dalam D1 master underscore bahan. D1 master underscore bahan menyimpan data detail 1.2 input resep dan hitung HPP. Pemilik memberikan input komposisi resep produk. 1.3 tetapkan margin dan harga jual. D2 master underscore produk menyimpan data akhir yang siap dijual termasuk nama produk, harga jual, dan HPP. Entitas eksternal seperti pelanggan, entitas yang memberikan pesanan atau order menu. Kasir ini merupakan entitas yang bertugas untuk memproses pesanan dan pembayaran. 2.1 terima order atau input produk. Menerima order menu dari pelanggan, kasir memberikan input kode atau kuantitas produk yang dipesan. Proses ini menghasilkan data item per transaksi. 2 master underscore produk digunakan untuk ambil harga jual dan HPP. 2 proses hitung total dan HPP. 2.3 simpan jurnal transaksi. Proses ini kemudian simpan record transaksi ke dalam D3 jurnal underscore transaksi dan mengirim info pembayaran. 2.4 cek nota. Menerima info pembayaran dari proses 2.3. Proses ini menghasilkan struk fisik yang kemudian diserahkan kepada kasir untuk diberikan ke pelanggan. DFD ini menunjukkan proses perhitungan laba rugi. Pemilik memasukkan data biaya operasional, gaji, sewa, dan listrik. Sistem juga mengambil data penjualan seperti HPP dan jurnal transaksi. Kedua data tersebut diproses untuk menghitung laba rugi bersih dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk dashboard kepada pemilik. Selanjutnya, DFD selanjutnya ini menggambarkan alur transaksi penjualan. Pelanggan melakukan pemesanan, lalu kasir menginput produk dan jumlahnya. Sistem mengambil harga dan HPP dari master produk untuk menghitung total transaksi, dan data transaksi kemudian disimpan di jurnal transaksi, dan sistem mencetak nota sebagai bukti pembayaran.